Maka talqin nggak boleh pakai nafsu. Ya, talqin itu adalah desakan kemurnian batin, bukan pakai nafsu kita kalau mau talqin zikir. Ini dua hal ini harus dibedakan. Jadi kita belajar zikir pun jangan dengan ambisi pakai nafsu, santai aja ya. Yang penting ngaji dulu. Makanya di Quran surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah, ayat 19 ya. Maka ketahuilah, kalau Imam Bukhari mengatakan, maka ilmuilah. Lalu beliau menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu, baru kamu berkata, baru kamu beramal. Itu versi Bukhari. Berarti Imam Bukhari mengerti tahapan talqin. Maka mohon maaf, saya bukan termasuk pengobrol talqin, ya. Cuman aku ketemu murid, talqin enggak. Dan kita tidak diajarkan guru untuk nafsu punya murid, enggak ada. Karena konsekuensi antum talqin itu panjang, ya. Ada hak dan kewajiban. Ya, haknya mendapatkan ilmu, kewajibannya ngamalin. Saya enggak mewajibkan lagi antum robitoh langsung ke Rasulullah, ya. Robitoh zaman ini langsung kepada Rasulullah SAW. Saya ini cuma babun min abwabi, hanya pintu dari pintu-pintu menujunya. Ya, jadi kalau sudah ngelewatin pintu, ya sudah lewat, berarti langsung ke Rasulullah nanti. Nanti dibimbing bersolawat supaya kolbunya terhubung insya Allah kepada Rasulullah SAW. Saya membawa kitab, ini penting sekali, Sirrul Asrar yang mansub ila Syekh Abdul Qadir Jilani dan juga dinisbatkan ke Al-Imam Al-Qurani, pengarang kitab ini. Ini bagi yang dai, ini wajib punya kitab ini, Nasyruz Zahri fi Dzikri bil Jahri. Tentang hadis-hadis, qaul-qaul. Ikhtilaf di situ, berzikir dengan jahar hukumnya apa? Dan di sini juga ada sanad beliau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca sepenggal dari kitab ini supaya mau talqin pun harus ada ilmunya. Ya. Jadi enggak hanya ayo talqin yuk. Enggak usah. Saya enggak suka begituan. Nahnu la nahtaj ila qasrati man ishtaraka bit talqin, ya. Nahnu muhtajuna ila man ijtihada bi talabil ilm. Kita butuh orang yang cari ilmu. Kalau cari ilmu kita layani, kita khidmah. Maka saya pun khidmah kepada siapapun yang ngaji. Mungkin teman-teman ngelihat ada yang khidmah di Ribat. Itu khidmah mereka. Saya pun juga khidmah. Khidmah saya dengan cara ya apa yang saya bisa kasih saya kasih. Apa kata beliau? Ini fasal kelima dari Sirrul Asrar. Sudah ada terjemahannya, silakan dicari ya. Fi bayani taubati wa talqin. Menjelaskan mengenai taubat dan talqin. Taubat dan talqin berarti dua. Dan nanti memang taubat pun ditalqinkan, ada caranya. Ikutin aja. Di samping kita ada yang diem, ada yang nangis, ada yang teriak, itu urusan dia. Kita urus diri kita sendiri. Jangan ngomong, oh gue gak suka kalau ada orang gitu. Berarti masih terganggu sama orang. Berarti belum bisa memandang ke dalam diri sendiri. Ya, masih egois. Emang urusannya apa? Mau zikir bersama, zikir sendiri kan itu urusan kita sama Allah. Ya, kalau ada orang mengatakan, saya terganggu kalau ada zikir keras. Berarti kolbu dia masih masalah. Gitu. Ya. Kalau dia bilang, saya suka zikir lembut, tapi tidak anti zikir keras. Itu yang benar. Ya. Saya nggak bisa fokus kalau ada orang nangis-nangis. Terus urusannya apa? Antum lebih baik dari dia? Nggak ada urusannya itu. Urusan berarti kolbu kita keras. Dia sudah nangis, kita nggak nangis-nangis. Ya, sudah disuruh tersentuh, kita nggak tersentuh. Ada masalah di kolbu kita. Jangan salahkan orang. Ya, orang udah tersentuh, udah bergetar kolbunya, kita kok belum bergetar juga. Nah ini yang harus kemudian kita evaluasi ya. Saya banyak sekali dengar keluhan orang-orang. Makanya orang begitu saya nggak terima talqin. Kalau dia membicarakan guru sebelah, pasti di belakang dia akan bicarakan saya suatu saat. Jadi ciri-ciri murid kazib itu sederhana. Dia ngomongin guru yang lain di depan saya. Wah, si Anu tuh nggak benar nalkinnya. Nah, sudah nggak sodik tuh.
Dia cari perhatian saya berarti. Gak perlu cari-cari perhatian begitu. Cari perhatian itu dengan khidmah. Tidak perlu dengan cara menjelek-jelekan guru manapun. Kami diajarkan untuk saling mendoakan sesama orang yang dapat izin mentalkin zikir. Dan tidak boleh mengambil murid orang lain. Kecuali si murid yang ingin berpindah. Oh ya masuk sini tarekat saya, nggak ada begitu ya. Kita nggak ada diajarkan seperti itu. Tapi kalau udu'u ya, ilallah, ajak orang kepada Allah jelas. Tapi nanti dia lewat pintu siapa, itu urusan dia. Ya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat Allah, mohon dipahami dengan baik bahwa kita tidak ada ambisi memperbanyak murid, tidak ada. Kalau ya dari dulu saya sudah buka talqin. Nah, ini Sidi Musa saksinya. Dulu baru talqin Darussunnah dulu ya. Ada Ustadz siapa tadi? Ustadz Ustadz Ali di depan yang sudah lama talqin di depan semua. Ya, di sini. Sorokiin, siapa lagi yang sudah? Kita hargai mereka sudah lama talqin zikir ya. Udah ya, udah ya. Bagian depan semua. Ya. Insya Allah di kolbunya tidak ada rasa kiber, yang nggak ada. Malah rasa syukur. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil al-imam al-kutub ar-rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qal al-fasl al-khamis fi bayan at-taubati wa at-talqin. I'lam anna al-maratib al-madhkurah la tahsulu illa bit-taubati an-nasuhi wa bit-talqin min ahlihi. Ya. Jadi setelah membicarakan tentang ilmu ma'rifatun nafs, mengenal diri, mengenal ruh, ya. Beliau mengatakan maratib ini, tingkatan-tingkatan ini la tahsul, tidak akan diperoleh nasuh, kecuali dengan taubat yang tulus. Nasuh, tulus. Maka nanti kita ada syahadat, kemudian kita baca istighfar sama-sama. Tapi sibuk dengan diri sendiri, jangan sibuk dengan orang lain. La tubali bi janibik, la tubali biman kana ma'ak. Ishtaghil bi nafsik wa billahi tabaraka wa ta'ala. Di dalam Quran dikatakan wa alzamahum kalimat taqwa, ya. Ai kalimah la ilaha illallah. Nah, dengan syarat diambil dari ahlinya, ya, bitalqin min ahlihi. Ini satu syarat. Jadi nggak boleh saya misalnya udah dapat talqin dari seorang syekh, tapi nggak dapat izin, nggak dapat ijazah dari beliau, nggak boleh buka talqin. Jadi nggak boleh sembarangan buka-buka talqin. Ya, talqin itu secara bahasa artinya menyuapkan kalimatullah kepada murid, kepada kolbu murid. Jadi dibimbing baca la ilaha dari lidah, dari pikiran masuk ke dalam kolbu. Itu bimbingannya jelas. Ya, laqana yulaqqinu talqinan. Ya. Siapa yang wajib ditalqin? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadis Imam Muslim. Manil mauta? Ya, talqinlah mauta kalian. Apa yang ditalqinkan kepada mauta? La ilaha illallah. Siapakah mauta? Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mufti Al-Kabir Ibnu Rif'ah qaddasallahu sirrahu mengatakan al-mauta thalatha, man sayamut, wa man hadrahu al-maut, wa man qad mat. Ya, jadi tiga yang disebut mauta. Orang yang akan mati, yang sedang sakaratul maut, muhtadar bahasanya, hadarahul maut, kita sebut sakaratul maut. Sakarah artinya mabuk, mabuk mati. Orang mati mabuk nggak kelihatan, mabuk, dia nggak tahu lagi depannya kiri kanannya. Terus siapa yang sudah mati? Gitu. Itu secara ilmu fiqih, min janibil fiqhi. Amma min janib ilmu tasawuf, laqinu mautakum la ilaha illallah, artinya la yasluh litalqin illa man amata nufusah.
anfusahum, ya, man amata nafsah. Tidaklah layak, tidaklah mendapatkan rahasia talqin kecuali yang mematikan dirinya. Mutu qabla an tamutu. Jadi laqinu mautakum kunu mauta. Mutu qabla an tamutu. Jadi matikanlah diri sebelum mati. Maksud mati di situ apa? Pikirannya fokus. Jangan pikirkan lagi dunia. Matanya dipejam. Itulah matinya mata. Telinganya dibudekin, jangan dengerin lagi orang di kiri sana. Fokus kepada guru, fokus kepada Allah. Fokus ke kolbu kita. Jadi arah kita satu aja. Kolbu kita, kolbu guru, Allah. Selesai. Ya. Jadi itu sir, dan itu syarahnya belum pernah ada di kitab tuh. Jadi Musa silakan dimasuk, ya, dimasukin ke kalam-kalam syarah hadis kita, ya. Laqinu mautakum. Inilah asrornya para sufi. Para sufi itu dia setiap hadis itu ada asror bagi dia, ya. Likulli nassin, ya, zahirun wa batinun, ya. Jadi setiap nas itu ada zahirnya, ada batinnya. Zahir itu tadi apa? Talqinlah orang yang akan mati, yang sedang sakaratul maut dan telah mati. Tapi batinnya apa? Kalau mau sudah tahu tekniknya, maka saya diizinkan untuk mentalqin. Karena kalau kotor, kamu bisa bersihin sendiri dengan izin Allah. Maka kemudian turunlah izin itu. Kalau nggak diizinin juga, ya. Kita mau nuangin air, airnya bersih, tapi tempatnya kotor, bisa terima nggak? Airnya bersih, tapi la kullu kalimatin tasma' min afwahil amma. Nanti yang kita baca nggak lebih dari kalimat Allah la ilaha illallah, salawat kepada Rasulullah, nggak lebih. Tapi kalimat ini beda ketika didapat dari orang awam. Karena kalimat ini bersanad, ya. La ilaha illallahnya bersanad kepada guru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung dari Allah. Jadi saya beda juga dengan beberapa mursyid, ya, yang masih menyebutkan dari Rasul ke Jibril Allah. Enggak, Jibril justru juga ngambil kepada Rasulullah, ya. Jadi indi Jibril mimman akhadha anin nabi inti, ya. Kaifa tada Jibril afdal syekh lin nabi wan nabi sallallahu alaihi wasallam qad urja ila al-arsh wa Jibril la yanfud. Bagaimana mungkin kita mengatakan Jibril adalah gurunya Nabi, padahal Nabi Muhammad SAW itu bisa tembus ke aras, Jibril tidak.
Terus siapa yang berguru? Siapa yang digurui? Nah, ini perbedaan ilmu hakikat dan ilmu syariat. Di ilmu syariat, anin nabi, anin jibril, anillah. Tapi fi ilmi haqiqah, anin nabi, anillah. Gitu ya. Itu perbedaan. Itu tidak bertentangan, itu cuma berbeda. Beda boleh, bertentangan tidak. Ya, bisa bedain? Jadi laisa kullu man khalafana yu'arid alaina. Jadi nggak semua orang yang berada pada kita tuh kemudian dia nentang kita, nggak, bisa sama-sama tahu aja, gitu ya. Baik. Jadi di sanad zikir saya anin nabi anillahi tabaraka wa taala, gitu. An Sayyidina Abu Bakar, kazalika an Sayyidina Ali karamallahu wajha, wa huma anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillahi tabaraka wa taala, gitu. Wa in kana lafzu wahidan lakin al-ma'na mutafawit. Lafaznya sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi coba nanti akan beda. Karena ini ada tekniknya, yang di sana tidak ada tekniknya. Ya. La'anna al-qalba innama yahya idza akhadha bidharri at-tauhid min qalbi hayyin fayakunu badharan kamilan wal badhru ghairu al-baligh la yanbut. ولذلك بذر كلمة التوحيد في القرآن العظيم في موضعين. Ya, ada idza qila lahum la ilaha illallah sampai akhir. Jadi talqin itu ibarat seseorang menanam kalimah, menanam biji di kebun. Saya sudah sering sebut ya. Paham itu kan? Kalau biji ini tidak dibenamkan ke dalam, dia tumbuh tapi akarnya tidak kuat. Asluhu ghairu thabit, ya. Tapi idza dafanna, itu biji habbat tadi kita masukkan ke dalam tanah di situ adalah kolbu. Kita tekan ke dalam kolbu, maka yanbut walahu aslun thabit. Dia akan tumbuh dan akarnya sangat kuat, berbekas sampai mati, insya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya nggak usah talqin, langsung aja kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal Al-Quran itu didapat dengan talqin. Akmalut talqin, talqinul Quran. Ya, talqin paling sempurna itu Quran. Maka di Quran baca ba, ta, itu musalsalan. Persis, kama qara'a syekhuna qara'na. Guru kita baca gimana, kita baca begitu. Benar nggak? Maka akmalu atam al-musalsalat wa talqinat huwa al-Quran. Maka kalau ada orang belajar Quran nggak lewat guru, pasti bacanya nggak jelas. Dia hafal tapi lewat MP3, itu pasti bacanya ke hidung kan. Bunyinya doang yang mirip, tapi keluarnya beda. Ya, itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena mulutnya nggak kebuka. Padahal kalau orang talqin, baca Qur'annya talqin, bi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Itu musalsal itu. Sama. Talqin zikir juga musalsal. Apa arti musalsal? Bukan mutasil. Bedakan mutasil dengan musalsal. Musalsal itu, apa arti musalsal? Berantai, apalagi. Ya. Menyerupai guru. Guru gimana bacanya, kita bacanya begitu. Ya. Jadi nanti ketika saya bimbing, ayo kita baca dari sini ke sini. Nah, nanti ada cara supaya fokus. Kan ini banyak orang nanya dari zaman jebot sampai zaman sekarang ya. Ustadz, Buya, Syekh, Kiai, kepada guru-guru kita nih. Gimana caranya supaya khusyuk, zikir nggak banyak pikiran? Maka ulama kita diilhami melalui Sayyidina Al-Khidir Baliyah ibn Mulka. Apa itu? Kaifiyatul dzikr. Ada namanya At-Tariqah Al-Khayaliyah. Ada cara imajinasi. Diambil dari pusar, la, ditarik ke ubun-ubun. Nah itu namanya jalur imajiner. Ya. Ditarik. Supaya nggak mikirin macam-macam.
ya, supaya nggak mikirin macam-macam. Jadi apakah itu bid'ah? Tidak. Itu bagian dari ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu apakah engkau tidak memandang? Nah, kita pandang itu. Memandangnya bukan berarti melihat, tapi itu maksudnya merasakan. Rasakan kalimat itu dibaca, dibayangkan dari pusar ke ubun-ubun, dibawa ke bawah kanan, dihunjam ke kolbu. Ya. Nah, teman-teman, kita punya dada ya. Punya dada nggak? Atau datang ke sini nggak punya dada? 2 jari di dada bagian kiri, di bagian bawah, di situ ada jantung. Jantung itu disebut bahasa Arabnya kolbun sanubariyun. Kolbu sanubari. Kenapa disebut sanubar? Karena itu mirip dengan pohon yang punya buah, namanya pohon sanubar. Itu indah yani man nataqa bihi minal Arab ya. Kita nggak punya tuh pohon. Tapi jantung itu mirip dengan pohon sanubar itu. Baik. Kolbu sanubari itu dia berkaitan dengan kolbu nurani. Jadi jantung itu berkaitan dengan nurani. Kolbu, apa arti nurani? Nurani yani kolbun fihi anwar ilahiyah. Kolbu yang di dalamnya ada cahaya-cahaya ilahiyah. Itu makna kolbun nurani. Ya. Lawannya kolbu nurani apa? Zulmani. Jadi kolbu yang nggak pernah masuk kalimat Allah ke dalamnya, maka kolbunya gelap. Itu yang disebut oleh Nabi. Nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Cahayai rumahmu dengan apa? Tilawatil Quran. Dinonaktifin aja handphonenya ya. Dimatiin aja, matiin. Ya, nanti lagi asik-asik talqin bunyi. Coba dimatiin sekarang kalau yang punya handphone ya. Sekarang saya nanya, yang disebut rumah itu dalam diri kita mana? Rumah fisik atau rumah badan ini? Oke, Imam Ghazali mengatakan al-bait hal haqiqi nafsuk. Rumahmu yang sebenarnya adalah dirimu sendiri. Jangan biarkan rumahmu seperti kuburan. Akan nawwiru bis salati. Cahaya dengan salat. Salat itu intinya apa? Aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk zikri. Apa arti zikri? Mengingatku. Berarti kalau diterjemahkan rumah, bangunan, baca Quran, salat fisik. Tapi kalau rumah batin, inti dari salat, batin salat apa? Batinus salat zikrullah. Jadi yang disebut masjid, yang disebut baitullah itu adalah qalbun fihi zikrullah. Yang disebut baitullah itu adalah kolbu yang di dalamnya ada nama Allah. Bukan bangunan yang ada kaligrafi Asmaul Husna, yaitu namanya bangunan masjid. Kalau yang masjid bukan itu. Bangunan masjid itu dia. Ada kubahnya. Emang di zaman Nabi masjid ada kubahnya? Enggak ya? Enggak ada atapnya malah. Gimana? Jadi ada 2 makna kolbu. Ada kolbu dalam artian jantung, ada kolbu dalam artian tempat sujud kepada Allah. Apa sujudnya kolbu? Zikrullah. Gitu. Jadi kapan kolbu kita sujud? Kalau nyebut nama Allah. Gitu, ya. Kapan tubuh kita sujud? Kalau kepala di tempat sujud. Itu sujudnya kolbu. Tapi saya mau nanya, adakah orang sholat kepalanya di tempat sujud tapi kolbunya nggak sujud? Ada nggak? Banyak ya? Tadi banyak kan begitu kan? Lumayan. Berarti dia belum sholat. Dia belum aqimis sholata li dzikri. Baik. Maka di sini dikatakan ya, kalimat tauhid
Di situ ada kalamnya idza qila lahum la ilaha illallah, surat Shafat misalnya. Berarti ada yang qala, ada yang menerima qaul. Ya. Terus ada makrun bil ilmil haqiqi. Nah, kalau yang tadi itu orang-orang kafir. Ya, ketika dibacakan la ilaha illallah dia enggak terima. Tapi kalau mukmin fa'lam annahu la ilaha illallah. Panji, tutup aja lantai 2 pintunya. Ya. Fa'lam al-ilmu huwa al-idrak at-tam. Ya. Ilmu itu adalah pengetahuan yang tepat. Saya nggak mengartikan sempurna. Yang tepat, sempurna hanya milik Allah. At-tam indana yani al-musib, yang tepat. Pas masuk ke qalbu. Itu yang kita sebut dengan fa'lam annahu la ilaha illa wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah. Maka sebelum kita mentalkinkan qalbu, yang perlu kita lakukan adalah 2 taubat. 1 taubat zahir. Zahir itu tubuh fisik. Mata punya dosa nggak? Sebelum kesini matanya jelalatan nggak? Ya, telinga. Apalagi? Mulut. Mughlaq am la? Panji. Khalas, aghlaqtah. Idzan min aina as-sawt? Min dawra al-ula? Taib. Lalu ada dosa yang zahir, tadi ada dosa yang batin. Jadi di kitab ini dikatakan ada at-taubah an mujarradidz dzunub az-zahirah. Ada orang tobat dari dosa zahir itu sudah merasa suci. Nah, itu ahli fikih, orang baru hijrah. Nah, kita nggak mau yang begitu. Kita mau yang lebih. Kebanyakan orang yang tobat dari dosa yang zahir, dia merasa sok suci. Dia merasa kalau kita tobat dari dosa zahir, apa kata beliau? Kaman yaqta' hashish az-zara' min far'ihi la yashtaghil biqal'ihi min usulih. Kita ada banjir. Banjir di satu tempat. Kita cuma urus tempat itu, tapi sumber banjirnya kita nggak urus. Selesai nggak banjirnya? Ada akar yang merusak, yang menjadi hama di situ pohon. Daun-daunnya banyak. Terus daun-daun ini kita bersihkan. Daun banyak nih, tapi akarnya kita nggak potong. Gimana? Tumbuh lagi nggak dia? Maka tobat itu ada tobat furu, ada tobat usul. Furu itu zahir, ada yang usul, yaitu batin. Kenapa ada orang dosa matanya, telinganya, lisannya? Itu awalnya dari kolbu. Maka kita nanti tobat dari dosa yang kolbu, yang batin. Ada dosa kolbu, ada dosa kolbu syirik. Teman-teman pasti insya Allah nggak ada yang syirik lah. Tapi paling syirik khafi. Ria, gantung sama air, ya, berharap sama bos, bergantung kepada pasangan, ingin mengharapkan pertolongan selain Allah. Udah itu semuanya masuk syirik khafi. Termasuk menyekutukan Allah dengan guru, itu nggak boleh ya, nggak boleh itu. Hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi mahabbatuna ila masyaikhina, guru kita kepada cinta kita kepada guru kita bukan sebagai syirik ya. Kita cinta itu cuma bab min abwab ya, Madinatul Ilmi, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka beliau mengatakan fatalqin alatu qat'i ma siwallah min qalbil mutalaqqin lianna man lam yaqta' asy-syajar al-mur la yasil ila syajar al-hul. Jadi kenapa perlu talqin? Karena di kita ini ada semak belukar di kolbu, semak belukar duniawi masuk. Maka ketika guru mentalqin itu kayak merambah sebenarnya, dirambah yang lain, dicabut akarnya dengan tobat, lalu ditanamkan kembali yang baru, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu intinya di mana? La ilaha illallah. Berarti ada dua, la ilaha nafi illallah isbat.
Coba lihat ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Duluan mana? La ilaha illallah atau Allah? Berarti al-isbat muqaddam ala nafi wal isbat. Ya. Jadi isbat itu ada dua. Ada isbat yang pertama, maka talqin kita diawali dengan talqin zikir ismul jalalah. Kita masukkan nanti lafaz Allah di qalbu. Pelan-pelan dimasukin. Ya, pelan-pelan dimasukin nanti. Insya Allah. Yang penting antum ridho. Yang penting mulai pikirannya mulai diistirahatkan. Hujah-hujah saya sudah sebutkan. Dalil-dalil saya sudah sampaikan. Masih ragu? Kalau masih ragu, berarti masih ada ganjalan. Ya. Lalu apa lagi nih? Beliau kemudian mengatakan, ya, taubah tadi udah ada ya. Kalau saya nyebut tadi taubat furu' dan usul. Kalau beliau nyebutnya taubat am dan taubat khas. Maka teman-teman yang bukan Allah, bagi beliau ini at-talqin wajib. Ya, bukan sunat. Indal fuqaha at-talqin mustahab. Lakin inda ahli al-haqa'iq at-talqin wajib. Kama kanat taubah wajibatan wa at-talqin kadzalik, ya. Jadi talqin itu wajib. Di sini banyak pembahasan tapi tidak banyak berkaitan dengan kita. Beliau mengatakan wa hadhil musyahadah la tahsul illa bitalqini syaikhin wasilin maqbulin min as-sabiqin sampai akhir kalimat, ya. Kita tutup, kita cukupkan. Kita mulai.